Shalom saudara, puji Tuhan yang sudah kesekian minggu kita masih menjalankan ibadah dari rumah masing-masing karena memang situasi masih PSBB ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat, saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang nelayan yang ketika dia berangkat melaut, dia mengajak seorang anaknya, kebetulan anaknya itu libur sekolah, maka kemudian anak itu diajak untuk menangkap ikan. Ya, biasa bapak ini berangkat sendiri, ya karena pakai perahu kecil gitu ya, pakai perahu layar zaman dulu, saudara pakai layar. Nah, singkat cerita ketika sudah di tengah laut dalam perjalanan untuk menuju satu tempat yang biasanya bapak itu menangkap ikan, maka dalam perjalanan tiba-tiba ada ombak yang sangat besar, gelombang yang sangat besar, disertai juga dengan angin, lalu juga hujan yang sangat deras. Perahu bapak itu diombang-ambingkan oleh ombak begitu rupa, dan anaknya ini menjadi sangat ketakutan sekali dan berteriak-teriak sama bapaknya, Bapak, saya takut. Lalu bapaknya mengatakan, tenang, kamu duduk di situ saja, diam, pegangan tiang. Bapak yang akan mengatasi perahu ini, percaya. Perahu ini akan sampai kepada tujuan, tempat di mana kita akan menangkap banyak ikan. Lalu bapak itu dengan sigap menggulung layarnya, lalu dengan sigap dia mencoba mengarahkan kemudinya, ya di belakang sambil juga menguras air yang mulai masuk ke dalam bahtera, dan ombak terus menggulung perahu itu, angin juga terus kencang, tapi bapak itu tidak gentar, terus mengarahkan perahunya ya ke sasaran yang diinginkan. Ketika sampai di tempat tujuan, maka mulailah angin itu reda, gelombang laut tidak lagi pasang, hujan juga mulai reda, dan selamatlah bapak itu dengan anaknya. Lalu anaknya bertanya, Pak, kenapa bapak begitu tenang, begitu yakin bahwa perahu kita tidak tenggelam? Lalu bapaknya menjawab, Nak, yang seperti itu dialami oleh bapak setiap melaut. Dan bapak tahu bahwa gelombang, angin, hujan itu pasti akan berhenti. Karenanya saya mengikuti saja kemana arah gelombang ini, supaya perahu ini tidak terbalik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi sebuah krisis, seringkali kita tidak bisa menghadapi dengan tenang. Seringkali kita tidak bisa tenang. Seringkali kita tidak bisa sejahtera. Yang terjadi adalah ketakutan. Yang terjadi adalah kebimbangan. Yang terjadi adalah kekhawatiran. Tidak ada rasa tentram sama sekali. Tidak ada ketenangan sama sekali. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tentram sekalipun dalam krisis. Tenang sekalipun dalam krisis. Mari kita bersama-sama membaca Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41, saudara. Saya akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang
10. Ya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulangi ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali karena kalau sudah membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat 20, berkali-kali Tuhan mengatakan kepada Israel, jangan takut, janganlah takut. Aku akan menolong engkau. Paling tidak di ayat 10 itu, janganlah takut. Lalu ayat yang 14, ayat yang ke-13, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut. Akulah yang akan menolong engkau. Nah saudara, ayat perikop ini atau teks kita ini sangat menarik sekali. Kenapa harus tetap tentram, tenang dalam situasi yang krisis? Latar belakang Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat 20, saudara bisa melihat dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Sudah bisa lihat di sana latar belakang dari Yesaya pasal 41 ini, di mana pada waktu itu saudara, Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yosafat. Dan kala itu Israel yang dipimpin oleh Yosafat, yang rajanya adalah Yosafat, sedang dikepung, sedang diserang. Perhatikan ayat yang pertama, 2 Tawarikh pasal 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang menyerang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Perhatikan, ada 3 kerajaan, ada 3 suku bangsa yang menyerang dan mengepung Yosafat, yang menyerang dan mengepung Israel. Lalu perhatikan ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang. Perhatikan, laskar yang besar, berarti ini bukan jumlah yang sedikit pasukannya, kan? Datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi, jadi sudah dekat. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Perhatikan saudara, ketika kerajaan Israel, ketika kerajaan Yosafat diserang Bani Moab, Bani Amon, lalu juga sepasukan suku Meunim,
merasa ketakutan. Mereka gentar, Yosafat takut dan gentar cemas gitu. Tetapi saudara, langkah yang sangat luar biasa yang perlu kita teladani adalah kemudian Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh rakyat untuk berpuasa. Nah, ini yang harus saya dan saudara miliki sikap seperti Yosafat ini. Ya, ketika sedang dalam menghadapi krisis seperti itu, karena dikepung kerajaannya, Yosafat takut, itu manusiawi, tetapi kemudian dia tidak terpuruk dalam ketakutannya, lalu dia memutuskan untuk berseru kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengajak seluruh rakyatnya berpuasa. Nah, itulah sebabnya saudara, di Yesaya pasal 41 ini, khususnya ayat 8 sampai 20, berulang kali tadi firman Tuhan mengatakan, "Janganlah takut, aku yang menolong engkau. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang disembah oleh Yosafat kala itu, Allah yang disembah oleh Israel kala itu adalah Allah juga yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang disembah Yosafat kala itu memberikan jaminan rasa tentram, memberikan jaminan rasa aman dengan berkata, "Janganlah takut." Maka Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama, yang hari ini berkata kepada saudara ketika kita semua sudah mengalami krisis karena COVID-19 ini, "Janganlah takut, karena aku akan menolong engkau." Alasannya apa kita harus tentram? Kita memiliki ketentraman dalam situasi yang krisis. Kita tidak boleh takut dalam situasi yang krisis. Yang pertama saudara, bahwa Tuhan menyertai dalam krisis. Tuhan menyertai kita dalam situasi yang sulit. Tuhan menyertai kita dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang terkepung, dalam situasi yang seolah tidak ada pengharapan. Tuhan menyertai. Mari perhatikan saudara di sana ayat 8 sampai 10 yang tadi sudah saya baca, di mana Yosafat tidak perlu takut sekalipun dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon, orang-orang Meuni, karena Tuhan menyertai. Ayat 8 dan 9 berbicara Tuhan menyertai karena kita miliknya. Perhatikan situ saudara, ada kata hambaku, ya, yang telah kupilih, yang telah kuambil. Engkau hambaku, ayat 9 terakhir, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara, kata hambaku di sini memberikan, atau sebutan hambaku di sini berikan pengertian kepada kita semua bahwa Yosafat, dalam konteks ini ya, Yosafat, bangsa Israel itu miliknya Tuhan. Hambaku menjadi orang yang dikuasai atau dimiliki oleh Tuhan. Demikian juga saya dan saudara adalah milik Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bukankah 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengatakan, 19 dan 20 mengatakan, "Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam dalam kamu, dan kamu menjadi milik Allah. Karena Roh Kudus mendiami hati kita,
maka itu menjadi tanda milik bahwa kita semua adalah milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, sudah barang tentu, sudah barang pasti, ini menjadi sebuah jaminan, ini menjadi sebuah garansi bahwa Allah menyertai kita. Bukankah Roh Allah diam di dalam hati kita? Roh Kudus yang adalah Allah diam di dalam hati kita. Itu artinya apa? Dia selalu berada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita diizinkan Tuhan masuk dalam badai kehidupan, ketika kita diizinkan Tuhan masuk dalam krisis kehidupan, ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam wabah COVID-19 ini, itu artinya Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, ya, awal-awal itu bahwa badai pasti berlalu. Ingat itu, karena Tuhan ada bersama kita, salah satu poinnya. Nah, saudara, kalau Tuhan itu ada bersama kita, pemazmur mengatakan manusia tidak bisa berbuat sesuatu. Mari kita lihat Mazmur 94 ayat yang ke-14. Mazmur 94 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Jadi kan kata umatnya ini juga berbicara kepemilikan. Tuhan tidak mungkin membuang miliknya. Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Karena kita ini milik Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuang, Tuhan juga tidak akan meninggalkan miliknya sendiri. Tidak mungkin, saudara. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu takut dan khawatir, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Tuhan menyertai kita, karena kita ini miliknya. Yang kedua, Tuhan menyertai kita karena Dia itu Allah kita. Luar biasa sekali. Di sini ayat 10, perhatikan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku inilah Allahmu. Tuhan menyertai kita karena Dia adalah Allah kita. Dalam kitab Perjanjian Lama, saudara, salah satu nama Tuhan yang utama adalah Yahweh. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis semua huruf kapital, T-U-H-A-N, semua kapital, Tuhan. Itu artinya terjemahan dari kata Yahweh. Artinya apa, saudara? Allah yang ada dengan sendirinya, dan Allah yang selalu ada, dan Allah yang tidak pernah tidak ada. Kemarin ada, sekarang ada, dan sampai selama-lama Dia tetap ada. Dia yang ada dengan sendirinya. Itu pengertian kata Yahweh. Dan Allah kita yang adalah Yahweh tadi, itu adalah Allah yang satu-satunya dan tidak ada Allah lain di luar Allah Yahweh yang memiliki kemahakuasaan yang bisa dilampaui, disamai, apalagi dilampaui oleh dewa-dewa bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Dia itu adalah Yahweh, Dia yang ada sendirinya, self-existence, ya,
dan selalu ada dan tidak pernah tidak ada, berarti Dia tidak mungkin meninggalkan kita sedetik pun. Dalam situasi kondisi apapun, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Perhatikan Mazmur pasal 118. Mazmur 118, saudara, kita lihat ayat yang ke 6. Ya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Perhatikan kata Tuhan di situ. Semua huruf kapital berarti dari kata Yahweh. Tuhan yang ada dengan sendirinya dan yang tidak pernah tidak ada, selalu ada. Itu ada di pihak kita, itu menyertai kita. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kiranya juga menjadi keyakinan saudara-saudara seperti yang dikatakan pemazmur ini. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Aku tidak akan cemas, aku tidak akan khawatir. Walaupun sekarang memang kita semua sedang mengalami krisis. Yesaya pasal 46 ayat 4. Dalam situasi yang seperti itu, Tuhan mengatakan apa? Sampai masa tuamu, aku tetap Tuhan, aku tetap Yahweh. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kenapa? Karena Dia yang menyertai itu adalah Allah kita, yang menggendong kita, yang memikul kita. Itu pengertian lebih dalam dari kata Tuhan menyertai dalam Kristus. Takut manusiawi, tapi kalau saudara kemudian menjadi sangat ketakutan, menjadi paranoid, saudara lama-lama saudara kehilangan keyakinan bahwa Allah kita ada Allah yang sanggup menolong kita. Allah kita Allah yang sanggup mengatasi krisis. Kenapa kita harus tetap tentram dan tenang dalam situasi krisis? Yang pertama tadi karena Allah atau Tuhan menyertai dalam krisis. Lalu yang kedua, Tuhan membela dalam krisis. Mari kita lihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Luar biasa saudara, bahwa Yosafat tidak harus takut, tidak harus khawatir. Kenapa? Karena Tuhan pasti membela miliknya. Tuhan pasti membela miliknya. Ayat 11 sampai 13 berbicara Tuhan membela kita dari para musuh. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong
engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat ditenangkan hatinya oleh Allah dengan pernyataan bahwa aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu, aku akan menolong engkau, jangan takut. Artinya apa di sini juga bahwa Allah yang akan membela Yosafat dari serangan Bani Moab, Bani Ammon, orang-orang Miunim, sehingga tidak perlu takut. Dikatakan di sini orang-orang yang memarahi, orang-orang yang membantah, orang-orang yang berkelahi, orang-orang yang memusuhi akan dicerai-beraikan oleh Allah, akan dilenyapkan oleh Allah. Mari kita lihat 2 Tawari pasal 20 tadi, saudara. 2 Tawari pasal 20 ayat 14, 15 dan 17. Ya. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Hanaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadang mereka. Tuhan menyertai kamu. Perhatikan di sini bahwa Allah betul-betul membela umatnya. Allah betul-betul membela Yehuda, membela Yosafat. Kamu akan diam saja, aku yang akan berperang kepada kamu, gitu kan? Ya. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah, gitu kan? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan membela umatnya, Tuhan membela miliknya. Aku yang akan berperang untuk kamu, kata Tuhan. Kamu tidak usah bertempur, kamu diam saja. Lihatlah bagaimana aku memberikan kemenangan. Ini juga diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua, bahwa kita akan dibela dalam krisis ini, dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kita atas krisis ini, saudara. Kamu diam saja, diam di tempatmu. Bagian kita adalah apa? Berseru, berserah, berdoa, mencari wajah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperang untuk kita. Luar biasa, bukan? Itulah Tuhan kita yang membela kita di dalam krisis. Yang kedua, Tuhan membela kita dari penawanan. Ya, ayat 14 sampai dengan 16. Ya. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Perhatikan kata yang menebus di sini.
ketika Bani Moab, Bani Amon, orang-orang Meuni mengepung Yosafat, mengepung Yehuda, seolah-olah pada waktu itu Yehuda, Yosafat, Raja Yosafat ditawan oleh Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meuni. Tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Tetapi dikatakan di sini, Tuhan yang menebus engkau. Yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dulu nenek moyang mereka yang ada di Mesir juga ditebus oleh Allah. Israel ditawan oleh bangsa Mesir. Nah sekarang ini Yehuda, Raja Yosafat, bagaikan ditawan oleh Bani Amon, Bani Moab, orang-orang Meuni, kemudian tidak bisa bebas dan Allah menebus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pun demikian kita, seolah virus ini, wabah ini, masalah kita hadapi, bagaikan menawan kita sehingga kita tidak bisa gerak dengan bebas. Kita semua diliputi ketakutan dan kecemasan. Tapi perhatikan, Tuhan akan membela kita dan Tuhan akan membebaskan kita. Itulah sebabnya di ayat 16 bagian terakhir itu, tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini adalah sorak kemenangan. Yang berperang itu adalah Tuhan, dan kita yang menerima kemenangan. Maka kemudian kita akan bersorak-sorak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya anak laki-laki yang paling kecil. Jadi saudara laki-laki saya itu ada 3, kakak laki saya ada 3. Ya, saya anak laki-laki yang paling kecil, jadi adik gitu ya. Ketika saya bermain dengan teman-teman saya, karena waktu itu udah saya kecil gitu ya, seringkali ya istilah zaman sekarang dibully oleh teman-teman saya. Jadi jadi kalah-kalahan gitu ya oleh teman-teman saya, karena memang badannya kecil, kurus, krempeng gitu ya, kena angin bisa tumbang. Jadi kadang-kala direndahkan, dilecehkan sama teman-teman. Nah saudara, ketika seperti itu, seringkali kakak saya nomor 1, laki-laki nomor 1, itu pasti datang lalu membela saya. Dia membela saya, dia menolong saya dari teman-teman yang hendak membuli saya itu. Dan kakak saya bilang, sudah kamu diam saja, biar aku yang melawan mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita seolah-olah siapa ya yang menolong kita dalam situasi yang krisis seperti ini. Karena semua orang mengalami krisis kan. Kita minta tolong pada siapa? Siapa yang akan membela kita dalam situasi yang krisis ini? Kita juga tidak bisa mengandalkan pemerintah. Pemerintah memiliki keterbatasan juga. Walaupun pemerintah menjanjikan bantuan sosial tunai 600.000 per orang. Tapi berapa lama pemerintah bisa membela dalam hal seperti itu? Saudara, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang dahsyat dan hebat, yang penebus kita, yang membela kita dari musuh-musuh kita, dan Dia membela kita dari penawanan. Itulah sebabnya tetaplah tenang, tetaplah tentram walaupun dalam krisis, karena Tuhan membela engkau. Kenapa kita tetap tentram? Kenapa kita tenang dalam situasi krisis? Yang pertama tadi, karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan yang menyertai itu tidak diam saja.
tapi Tuhan membela kita. Dan Tuhan yang membela kita itu yang ketiga, Tuhan yang juga memelihara kita dalam Kristus. Mari kita lihat ayat 17 sampai yang ke-20. Tuhan kita akan membela kita dalam situasi yang krisis. Dan Tuhan kita akan menyertai kita dalam situasi yang krisis. Tuhan kita akan menyertai kita dan memelihara kita dalam situasi yang krisis. Mari kita lihat ayat 17 sampai dengan ayat 20. Tuhan memuaskan kita dari dahaga. Seperti apa sih bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan dalam situasi yang krisis itu? Perhatikan yang 17 dan 18. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering, kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Saudaraku ya kasih Tuhan, kondisi tadi dalam 2 Tawarikh pasal 20, ya, karena dikepung itu saudara, maka pastilah mereka ketakutan untuk mengalami kesulitan kehidupan sehari-hari. Tapi di sini Tuhan berjanji pada umatnya bahwa Tuhan akan memuaskan dahaga mereka. Dikatakan di situ Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, ya kan? Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Tuhan tidak hanya menyertai, Tuhan tidak hanya membela, tapi Tuhan juga memelihara dalam kekeringan. Dalam situasi yang krisis itu, Tuhan akan memuaskan dahaga kita. Itulah sebabnya saudara, dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Krisis ini, masalah ini membuat kita letih, membuat kita lesu, membuat kita tidak berdaya. Tapi Tuhan memberikan undangan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Saya ingat ketika Tuhan berbicara, Tuhan Yesus berbicara kepada wanita Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat itu, saudara, bahwa wanita itu minta supaya diberi air yang tidak menyebabkan haus lagi. Mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, Yohanes pasal 4, 13, 14. Barang siapa minum air ini, air dari sumur Yakub itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan ku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, krisis itu tidak saja membuat seseorang mengalami kehausan secara jasmani, ya, memang kekurangan secara jasmani, tetapi juga mengalami kekeringan secara rohani.
Itulah sebabnya Tuhan berkata, minumlah air yang akan kuberikan kepadamu, dan dari situlah kamu tidak akan haus lagi. Lalu pasal 7 Yohanes ayat yang ke-37 menarik sekali, sana katakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, krisis kadangkala tidak saja membuat badan kita ini kurus kering karena kekurangan, tetapi roh kita itu juga berdampak pada rohani kita yang mengalami kekeringan. Tapi Yesus itu adalah air hidup, maka kita datang kepadanya, maka kita akan dipuaskan. Tuhan mengenyangkan kita dari kelaparan. Yang kedua, jadi bentuk pemberian Allah itu dia tidak hanya memuaskan dahaga kita, tetapi dia juga akan mengenyangkan kita dari kelaparan. Mari kita lihat ayat 19 dan 20. Yesaya pasal 41. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Nah, pohon penaga, pohon morat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan juga akan mengenyangkan saudara dengan berkat-berkat jasmani yang luar biasa. Percayalah, di balik krisis itu selalu ada berkat Tuhan yang menanti. Itulah sebabnya tetaplah tenang, karena badai ini pasti berlalu, krisis itu pasti berlalu. Krisis tidak akan selama-lamanya. Ya, pasti akan berlalu. Mari kita lihat 2 Tawari pasal 20 tadi, saudara. Ayat yang ke-25. Ya, ini bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara dikasih Tuhan, karena tadi Allah berperang melawan orang-orang Bani Moab, Bani Amon, orang-orang Meonim. Mereka semua tercerai-berai, lalu mereka meninggalkan harta benda mereka. Mereka meninggalkan perbekalan, perbendaharaan perang mereka. Ditinggalkan begitu saja di kemah. Ketika mereka semua lari, mereka saling membunuh, maka harta benda mereka ditinggal begitu saja. Dan Yosafat kemudian bersama-sama dengan rakyatnya mengambil barang itu semua. Dan artinya apa? Mereka mengalami kemakmuran. Mereka dikenyangkan oleh Tuhan dengan begitu rupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di balik krisis itu selalu ada berkat Tuhan yang sedang menanti. Itulah sebabnya tetaplah tenang, jangan goyah, dan tetaplah terus berharap, karena Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus membela kita. Tuhan akan terus memelihara kita. Kalau kita menyembah Dia, maka mujizat itu ada. Kalau kita percaya kepada Dia, maka mujizat itu tetap ada. Penyertaan, pembelaan dan pemeliharaan Tuhan itu seharusnya membuat kita tentram, membuat kita tenang, sekalipun sedang mengalami krisis.
Percayalah, tidak akan lama lagi krisis ini berakhir dan kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.